Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Goroti Ganjom dengan NIM 2019-520112. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah perancangan angkutan umum yang diampu oleh Bapak dosen Rifki Aldila Primasworo STMT. Yang pertama, sejarah angkutan umum. Definisi angkutan umum adalah sistem transportasi yang dapat dipergunakan oleh umum dengan syarat-syarat tertentu. Angkutan umum berdasarkan sifat operasinya dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, demand fix atau angkutan umum yang harus beroperasi pada waktu yang telah ditentukan, ada atau tidaknya penumpang. Yang kedua, demand responsif, yaitu angkutan umum yang beroperasi sesuai dengan demand yang ada. Yang ketiga, paratransit, yaitu angkutan umum yang tidak punya jadwal dan rute yang pasti. Rekayasa transportasi massal bertujuan untuk memberikan gambaran tentang angkutan massal dan kebutuhannya serta operasionalnya, untuk dapat dikelola dan direncanakan sarana dan prasarana penunjangnya dengan baik. Sistem jaringan angkutan umum. Jaringan terdiri dari yang pertama rute, yang kedua terminal, yang ketiga stopan. Proses terbentuknya jaringan adalah evaluatif dan simultan. Jaringan dipengaruhi oleh jenis kendaraan dan rencana operasi. Untuk menentukan jaringan memungkinkan perlu trial dan simulasi. Aspek perencanaan sarana angkutan umum. Yang pertama, aspek fisik, yaitu perencanaan prasarana seperti jalan, terminal, halte, dan lain-lain. Yang kedua, aspek manajerial atau operasional, yaitu organisasi, kapasitas, seperti jadwal. Yang kedua, sistem transportasi perkotaan. 3 langkah strategis penanggulangan transportasi kota. Yang pertama, pengembangan pelayanan angkutan umum massal. Yang kedua, pembatasan lalu lintas, seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi melalui pembatasan lalu lintas. Yang ketiga, peningkatan kapasitas jaringan jalan, seperti menambah dan meningkatkan jaringan jalan. Strategi PTM. Yang pertama, angkutan massal. Yang kedua, pembatasan lalu lintas. Yang ketiga, peningkatan kapasitas jaringan jalan. Kebijakan-kebijakan untuk mendukung implementasi pola transportasi makro. Yang pertama, penerapan 3-in-1, yang kedua, plat nomor ganjil dan genap, yang ketiga, pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi, yang keempat, electronic route pricing, yang kelima, fasilitas hanya untuk pejalan kaki. Pembatasan lalu lintas dapat diberlakukan di sepanjang jalan tertentu atau di kawasan tertentu. Pembahasan yang ketiga, konsep dasar angkutan umum. Dasar hukum penyelenggaraan angkutan umum ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi rasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Tujuannya, yang pertama, terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu, dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian sosial, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Yang kedua, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa. Yang ketiga, terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Konsep pelayanan angkutan kota. Mengembangkan diri sesuai dengan peranannya dalam menunjang perkembangan kota. Kemudian sektor transportasi angkutan kota harus dapat mengikuti perkembangan dari faktor-faktor yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi terlaksananya kegiatan transportasi. Pelayanan angkutan kota dalam mengangkut penumpang dibagi dalam 3 aktivitas operasional. Yang pertama, kolektor. Karakteristik operasinya sering berhenti untuk menaik turunkan penumpang, berpenetrasi ke kawasan perumahan. Yang kedua, line haul. Karakteristik operasinya bergerak dengan kecepatan yang tinggi dan jarang berhenti. Yang ketiga, distribusi. Ke tempat kerja dan tempat perbelanjaan atau wilayah permukiman. Karakteristik operasinya melakukan perhentian tetapi tidak terlalu sering. Pembahasan yang keempat adalah kapasitas dan karakteristik angkutan umum. Konsep dasar kinerja angkutan umum. Yang pertama, efektivitas. Penilaian terhadap hasil dari suatu sistem pelayanan. Ukuran efektivitas digunakan untuk membandingkan hasil akhir dan dampak pelayanan terhadap objektif yang telah ditetapkan. Yang kedua, efisiensi. Ukuran terhadap cara atau alat untuk mencapai hasil tersebut. Ukuran efisiensi digunakan untuk mengevaluasi suatu sistem dengan cara membandingkan hasil dengan usaha yang dilakukan untuk memperoleh hasil tersebut. Produksi angkutan. Jasa angkutan yaitu jasa pengantar barang dan orang.
kombinasi efektif dan efisien, perlu survei, tidak terpakai langsung hilang, jasa tidak bisa disimpan. Aspek utama angkutan umum. Prinsip angkutan umum yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan biaya. Pembahasan yang kelima, evolusi strategis dan konsep hierarki pelayanan angkutan umum. Angkutan penumpang dengan kendaraan umum. Sebagai berikut. Angkutan penumpang dengan menggunakan angkutan umum adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar. Peranan angkutan umum. Peranan utama angkutan umum adalah melayani kepentingan mobilitas masyarakat dan melakukan kegiatannya, baik kegiatan sehari-hari yang berjarak pendek atau menengah, berupa angkutan perkotaan atau pedesaan, dan angkutan antar kota dalam provinsi, maupun kegiatan sewaktu-waktu antar provinsi. Trayek dan lintasan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan tetap maupun tidak terjadwal. Suatu trayek dapat memiliki lebih dari suatu kemungkinan lintasan tergantung pada jaringan prasarana atau jalan yang menghubungkan asal dan tujuan trayek tersebut. Artinya bahwa beban lalu lintas dapat dibagi dalam beberapa lintasan. Moda angkutan umum. Beberapa cara dapat ditempuh dalam meningkatkan kapasitas layanan angkutan, yakni 1. Memperbesar kapasitas pelayanan dengan menambah armada. 2. Menawarkan pilihan moda atau moda split dengan sendirinya menyangkut alternatif lintasan. Yang ketiga, mengatur pembagian waktu pelayanan. Yang keempat, mengurangi permintaan misalnya dengan biaya yang tinggi. Yang kelima, menyesuaikan biaya pelayanan sesuai dengan watak permintaan. Yang keenam, perencanaan infrastruktur dan operasional angkutan umum. A. Standar pelayanan minimum angkutan umum perkotaan. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintahan daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Ada 7 hal yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal, mengatur bahwa penerapan SPM hendaknya 1. Sederhana, 2. Konkret, 3. Mudah diukur, yang keempat terbuka, yang kelima terjangkau, yang keenam dapat dipertanggungjawabkan, serta yang ketujuh mempunyai batas waktu pencapaian. B. Standar pelayanan minimal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Draft RPP. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat hal-hal berkaitan dengan SPM, antara lain tentang kewajiban bagi perusahaan untuk memenuhi SPM. SPM diberikan sesuai dengan tingkat pelayanan. Penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi SPM. Tarif penumpang ditetapkan berdasarkan salah satunya pemenuhan atas SPM. Jasa angkutan umum harus memenuhi SPM. Persaingan dan pelayanan harus sesuai dengan SPM. Implementasi SPM perlu dipantau dan dikendalikan. Penyelenggara terminal wajib memenuhi SPM. Draft Rencana Peraturan Pemerintah atau RPP. Draft Rencana Peraturan Pemerintah tentang Angkutan memuat hal-hal yang berkaitan dengan SPM, antara lain tentang 1. Indikator SPM meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Yang kedua, ketentuan tentang batasan indikator SPM. Yang ketiga, amanah kepada Menteri untuk menyusun SPM bagi angkutan umum. Pembahasan yang ketujuh adalah permasalahan transportasi perkotaan. Permasalahan transportasi perkotaan dapat dilihat pada bagian berikut, yang meliputi 1. Lendukan penduduk. Yang kedua, masalah lingkungan atau polusi dan konsumsi energi. Yang ketiga, masalah sosial seperti kemacetan, kesenjangan sosial, dan kecelakaan. Yang keempat, masalah politik. Dan yang kelima, masalah fasilitas dan pelayanan, seperti rendahnya kualitas transportasi. Permasalahan transportasi, khususnya transportasi darat di Indonesia, cukuplah kompleks, karena transportasi merupakan suatu sistem yang saling berkaitan. Maka satu masalah yang timbul di satu unit ataupun satu jaringan akan mempengaruhi sistem tersebut. Namun permasalahan transportasi yang terjadi di Indonesia terjadi hampir setiap jaringan atau unit-unit, hingga unit terkecil dari sistem tersebut pun memiliki masalah. Alternatif penanganannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, transportasi berkelanjutan. Yang kedua, penerapan ERP. Yang ketiga, green transportation. Yang keempat, bahan bakar ramah lingkungan.
seperti etanol. Yang kelima, pembatasan kendaraan pribadi. Pembahasan yang ke-8 adalah terminal dan prasarana intermodality. Terminal adalah merupakan tempat awal dan akhir operasi transportasi atau trayek. Terminal adalah tempat pergantian moda atau rute. Fungsi terminal secara umum adalah yang pertama, tempat memuat penumpang atau barang ke atas kendaraan transportasi atau sebaliknya. Yang kedua, tempat menampung penumpang dari waktu tiba sampai waktu berangkat. Yang ketiga, kemungkinan penyimpanan dan pengepakan barang yang akan diangkut. Yang keempat, menyimpan kendaraan dan memelihara serta menentukan tugas selanjutnya. Yang kelima, tempat mengumpulkan penumpang serta barang dalam ukuran ekonomis. Komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam menentukan luas atau besaran fasilitas-fasilitas terminal. Yang pertama, kebutuhan ruang untuk barang. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, kendaraan. Pembahasan yang ke-9, tahap perencanaan terminal dan komponen prasarana. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan. Pembahasan yang ke-10, perencanaan infrastruktur dan operasional lintasan rute angkutan umum. Beberapa aspek yang harus dipertimbangkan di dalam perencanaan angkutan umum antara lain yang pertama teknis, yang kedua ekonomi, yang ketiga lingkungan, yang keempat sosial. A. Indikator pelayanan angkutan umum secara kualitatif. Yang pertama jaringan trayek, yang kedua perpindahan atau pergantian moda, yang ketiga jadwal, yang keempat tarif dan tiket, yang kelima informasi, yang keenam penyediaan fasilitas yang memadai. B. Perencanaan rute angkutan umum perkotaan. Perencanaan rute adalah perencanaan awal. Dalam perencanaan ini perlu diperhatikan yang pertama waktu tempuh maksimal, yang kedua ketersinggungan antara rute, yang ketiga perbandingan waktu tempuh antara jarak dari zona asal ke zona tujuan melalui rute yang direncanakan dengan shortest path. Yang keempat jenis rute. C. Perencanaan terminal dan tempat henti. Penentuan lokasi terminal penumpang melibatkan yang pertama, rencana umum tata ruang. Yang kedua, kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal. Yang ketiga, keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda. Yang keempat, kondisi topografi lokasi terminal. Yang kelima, kelestarian lingkungan. D. Persyaratan umum tempat henti. Yang pertama, berada di sepanjang rute angkutan umum. Yang kedua, dekat dengan fasilitas pejalan kaki dan dekat dengan pusat kegiatan atau pemukiman. Yang ketiga, dilengkapi rambu petunjuk. Yang keempat, tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Pembahasan yang ke-11, konsep dan tarif angkutan umum. A. Konsep biaya. Biaya merupakan faktor yang menentukan dalam transportasi untuk penetapan tarif. Alat kontrol agar dalam pengoperasian mencapai tingkat efektivitas dan efisien. 1. Biaya sebagai dasar penentuan tarif jasa transportasi. Tingkat tarif transportasi didasarkan pada biaya pelayanan yang terdiri dari biaya langsung, biaya tidak langsung. Yang kedua, biaya modal atau capital cost dan biaya operasional atau operational cost. Yang ketiga, biaya tetap dan biaya variabel. Yang keempat, biaya kendaraan. Yang kelima, biaya gabungan atau joint cost. B. Tarif. Sejumlah biaya yang dikeluarkan konsumen dalam pembayaran jasa pengangkutan, baik berupa angkutan penumpang maupun barang kepada pihak perusahaan pengangkutan sebagai penyedia jasa angkutan, baik berupa angkutan darat, angkutan laut, dan penyeberangan maupun angkutan udara hingga angkutan antar moda transportasi. C. Pengertian harga atau tarif dari dua sisi kepentingan. Yang pertama, dari sisi operator, yaitu harga dari jasa yang diberikan dalam penyediaan jasa transportasi. Yang kedua, dari pengguna atau user, yaitu biaya yang harus dibayarkan atau dikeluarkan untuk jasa yang telah dipakai. D. Memilih metode penetapan harga yang mempertimbangkan biaya, pesaing, dan konsumen. Pembahasan yang ke-12, jalan menuju transportasi yang berkelanjutan. Pesan utama dan rekomendasi. Yang pertama, transportasi yang merupakan pusat dari banyak tantangan pembangunan ekonomi dan sosial, menyumbangkan sekitar 64% dari konsumsi minyak global, 27% dari semua penggunaan energi, dan 23% dari emisi karbon dioksida terkait energi dunia. Yang kedua, perluasan kota yang dapat dilalui dengan berjalan kaki, jalur sepeda, dan peningkatan pemilihan mobilitas mikrolistrik dapat meningkatkan kualitas hidup dan akses lapangan kerja di perkotaan. Yang ketiga, subsidi pemerintah seharusnya ditujukan untuk sistem transportasi yang berkelanjutan
daripada bahan bakar fosil. Yang terakhir, memikirkan kembali dan memperbaiki transit di era pasca COVID dengan menerapkan perubahan struktural akan sangat membantu memperkuat beberapa dampak positif pada tingkat emisi dan kualitas udara yang diciptakan oleh upaya untuk mengekang pandemi. Sekian dan terima kasih.